Selamat malam, selamat beribadah. Jemaat Tuhan, tugas membawa damai itu diserahkan kepada gereja. Sebenarnya gereja hanya mempunyai satu pelayanan, yaitu pelayanan perdamaian untuk mendamaikan manusia dengan Allah, sesamanya, alamnya, dan dirinya sendiri. Mari siapkan dan teduhkan hati menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Diaken Cerio Risamasu. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan karena kasih setia-Nya besar dalam hidup kita. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, siang telah berlalu dan malam telah menyelimuti bumi. Engkau menciptakan malam sebagai waktu istirahat manusia. Ke dalam kehidupan kami, karuniakanlah rahmat dan sukacita. Kau hiasi hidup kami dengan berbagai kebajikan. Itulah sebabnya manusia bersyukur kepadamu. Ya Bapa, segala ciptaan, sebelum beristirahat kami berhimpun sejenak untuk mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau adalah Gembala dan Bapa kami. Datang dan sucikanlah ibadah ini dan perdengarkanlah suara-Mu, agar hati dan pikiran kami menikmati kedamaian dalam perjumpaan dengan Dikau. Ya Allah Maha Kudus, amin. Jemaat silakan duduk. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggung-Nya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangan-Nya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa meminta bimbingan daripada Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang empunya firman, sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Meski pada saat ini kami tidak ada bersama-sama di tempat ini ya Bapa, kiranya Engkau mau menyatukan hati kami masing-masing. Kami boleh berjauhan, namun kami tetap disatukan di dalam kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus membimbing dan mengajar kami, guna membuat kami mengerti apa yang akan kami baca dan kami renungkan. Jaga setiap hati dan pikiran kami, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri, marilah kita membaca dan mendengar sebagian daripada firman Tuhan, yang pada malam hari ini kita ambil dari surat 1 Korintus pasal 13, ayat 8 sampai ayat 13. Surat 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13 yang mengatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Apa kabarnya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan tetap sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya harap kita semua tetap semangat meski dalam kondisi dunia kita yang sedang dilanda wabah COVID-19. Pada ibadah rutin rumah tangga pada malam hari ini, kita akan merenungkan sedikit mengenai kasih. Apa itu kasih? Banyak definisi mengenai kasih ini. Pada sebuah buku renungan, di situ ada tertulis mengenai sebuah, bisa dikatakan sebuah puisi, tapi adalah sebuah tulisan yang isinya seperti begini. Dia bukanlah suatu barang yang terindah, yang kerap kali dimiliki oleh banyak orang. Dia juga bukanlah suatu perhiasan yang mempercantik Anda. Ia tidak mudah terpengaruh dengan keadaan yang emosional, anggun dan ramah, selalu tersenyum dan memberikan kenyamanan di dalam hati. Selamanya ia tidak pernah menyakiti siapapun, tetapi tidak jarang justru ia yang paling banyak dilukai. Sulit untuk mendapatkannya, tetapi jika seseorang telah mendapatkannya, sungguh ia menjadi orang yang paling bahagia. Kita mengenalnya bahwa dia tidak punya rasa dendam, kata maaf selalu keluar dari mulutnya, dan pengampunan selalu ia berikan kepada mereka yang memusuhinya. Dia juga memberikan yang terbaik sekalipun ia sendiri jarang menerima kebaikan. Saat ia memberi, ia tidak menuntut balas. Ikhlas dan tulus itu yang menjadi modalnya. Ia lebih banyak memberi daripada menerima. Perasaannya juga sangat aktif, peka terhadap orang yang membutuhkan dia. Sifatnya berkorban, jadi tidak perlu membayar. Tidak mudah ia dibuat marah, justru ia sanggup mereda kemarahan. Dunia ini membutuhkan dia, menyadarinya atau tidak menyadarinya, mengakui ataupun tidak mengakuinya. Seandainya dia ada di setiap orang, pastilah dunia ini menjadi lebih baik. Karena di dalamnya ada kesabaran, kemurahan, dan tidak ada kemarahan. Ia selalu mendorong orang ke arah yang lebih baik. Ia akan selalu bersukacita di tengah keadaan yang menyakitkan karena kebenaran. Di dalamnya tidak ada ketakutan. Ia menjadi pemersatu bagi orang yang berselisih. Kita tahu semua karena kita mengenalnya. Dia adalah kasih.
Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti kata-kata tadi, kasih senantiasa memiliki karakteristik untuk memberi yang terbaik dan tidak mengharapkan kembali. Rela sakit demi kebahagiaan seseorang yang dicintainya. Kasih memang memiliki karakter yang unik dan bisa dikatakan aneh, namun itulah kasih. Kita tidak bisa mempelajarinya, kita tidak bisa memaksakan untuk mengerti. Pada waktu kuliah dulu, teman saya pernah menuliskan definisi kasih itu, kata per kata. Kasih itu, ia tulis, merupakan kepanjangan dari K untuk karakter, A Allah, S sebagai I identitas, H hidup. Jadi kasih merupakan karakter Allah sebagai identitas hidup. Tidak salah juga sih, salah satu karakter Allah kita adalah kasih. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 18 di situ tertuliskan, Allah itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Jika kita hidup dalam kasih, kita sudah menunjukkan karakter Allah dalam kehidupan kita dan sesama kita. Itu pula yang ditunjukkan Tuhan kepada kita, di mana Dia rela mengorbankan putra tunggalnya di atas kayu salib guna membebaskan seluruh umat manusia dari dosa. Bagi orang percaya, kasih bukanlah sebuah kata-kata yang asing yang pernah kita dengar. Kasih merupakan inti dari semua ajaran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan itu saja, kasih merupakan inti dari seluruh isi Alkitab yang kita baca setiap hari, baik yang ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yesus mengajarkan kita harus mengasihi Allah. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama di sini bukan saja mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, akan tetapi kita dituntut untuk mengasihi orang yang membenci kita. Itu yang diajarkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus, kepada murid-muridnya. Dan jika kita mengaku adalah murid-muridnya, berarti perintah itu berlaku juga kepada kita. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi, terutama mengasihi orang-orang yang membenci kita? Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 20, di sana hendak memberi jawaban kepada kita, dan di sana tertulis, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kasih adalah sebuah kata-kata yang mudah sekali diucapkan, tapi susah sekali untuk dijalankan. Kita bisa saja setiap hari mengatakan kasih, kasih, dan kasih. Kan tetapi, mampukah kita menerapkannya dalam kehidupan kita? Sama seperti iman, kasih akan tidak berarti jika tidak diterapkan di dalam kehidupan kita. Kehidupan orang percaya, sama dengan pengharapan, kasih harus diterapkan kepada sesama kita sehingga membangkitkan pengharapan orang tersebut. Mengasihi bukan melulu apa yang kita katakan, tetapi mengasihi haruslah kita tunjukkan. Kasih itu harus dipraktekkan. Kalau hanya sekedar omongan saja, itu sama dengan bohong. Jadi intinya, yang penting itu prakteknya dan bukan teorinya. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 18 mengatakan, kasih tidak berkesudahan. Di sini hendak menunjukkan kepada kita bahwa kasih itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, melebihi nubuat, melebihi bahasa roh, bahkan melebihi pengetahuan kita. Jadi jemaat, baik nubuatan, bahasa roh, dan pengetahuan, semuanya itu merupakan karunia-karunia roh.
Di sini Rasul Paulus hendak mengatakan, meski orang-orang Kristen memiliki karunia-karunia roh, namun jika tidak dibarengi dengan kasih, semuanya itu sia-sia. Semuanya itu percuma. Adapun karunia-karunia itu akan berakhir dengan kematian kita. Akan tetapi kasih akan tetap hidup meski kita sudah meninggalkan dunia ini. Apa yang sudah kita lakukan kepada sesama akan terus hidup dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah ketidakpastian hidup pada saat ini, banyak manusia yang kehilangan kepercayaan atau iman. Tidak sedikit pula manusia yang kehilangan pengharapan. Dari antara meredupnya iman dan pengharapan, membuat manusia seakan kehilangan arah. Manusia kehilangan pegangan dan batu pijakan. Dan di saat hilangnya iman dan pengharapan itu, secercah cahaya kecil yang meredup, berusaha menghidupkan, berusaha membangkitkan iman dan pengharapan itu. Dan cahaya itu adalah kasih. Kasih akan membangkitkan pengharapan dan iman yang meredup. Kita terkadang merasa kehilangan harapan dan iman kita dalam pergumulan kita di dunia ini. Tapi satu hal yang penting, kita jangan sampai kehilangan kasih itu dari diri dan kehidupan kita. Iman, pengharapan, dan kasih itu yang membuat kita tetap bertahan. Namun dari ketiganya yang paling besar adalah kasih. Dalam pembacaan kita malam hari ini di ayatnya yang ke-13, Rasul Paulus menuliskan bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Dan di sini Paulus lebih menekankan bahwa kasih lebih daripada iman dan daripada pengharapan. Kenapa kasih bisa lebih besar daripada iman dan pengharapan? Paulus menekankan keabadian kasih yang mutlak. Ketika kasih mengambil bagian di dalamnya, muncullah dalam kehidupan ini sebuah hubungan yang tidak dapat dilawan oleh serangan sang waktu dan melampaui kematian sekalipun. Keunggulan kasih itu mutlak. Iman tanpa kasih menjadi dingin, pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Kasih adalah api yang menyalakan iman dan cahaya yang mengubah pengharapan menjadi kepastian. Tapi ingat, kalau kita sudah berani mengasihi, kita juga harus siap-siap menerima keadaan sebaliknya. Apa itu? Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Apakah kita pernah mengalami cinta yang bertepuk sebelah tangan? Jujur, kalau saya sering mengalami hal ini. Tapi ketika kita mencintai atau mengasihi seseorang, kita rela mengorbankan segala sesuatunya demi orang itu. Namun ternyata perasaan itu tidak sampai terhadap orang itu. Lalu bagaimana perasaan kita? Apakah sakit? Apakah kita merasa kecewa? Ataukah kita marah? Atau kita merasa bahagia meski harus disakiti? Hal ini pula yang dialami oleh Tuhan kita. Lalu kapan Allah merasakan cinta yang bertepuk sebelah tangan ini? Ketika ketika kita memberontak kepada Dia, ketika kita tidak mematuhi perintah-perintahnya, Dia telah memberikan segala sesuatunya kepada kita. Langit yang biru, matahari yang bersinar, rembulan yang menerangi malam, bintang-bintang yang bergemelapan, pelangi yang berwarna-warni, bahkan pekerjaan, keluarga yang mengasihi kita, dan lain sebagainya. Bahkan Dia dengan rela menyerahkan nyawa anak tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Namun terkadang kita merasa masa bodoh. Kalau cinta kita bertepuk sebelah tangan, pasti kita akan merasa sedih. Demikian juga dengan Allah. Tapi Allah kita adalah Allah yang panjang sabar.
sehingga Dia tetap rela menunggu kita menerima kasih-Nya itu, kasih-Nya yang tiada terbatas dan tiada bersyarat. Inilah kasih yang ilahi, yang tidak masuk akal, yang tidak bisa kita takar dengan ukuran apapun, termasuk dengan akal budi kita. Pada masa-masa seperti ini, kasih bisa kita praktekkan. Bukan cuma bisa dipraktekkan oleh orang-orang tertentu saja, tetapi oleh semua orang, siapa saja, di mana saja, kita bisa mempraktekkan kasih ini dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sepele. Jadi contohnya, jika kita mengasihi sesama kita, kita akan memakai masker pada saat kita berada di luar rumah. Begitu pula, jika kita mengasihi sesama kita akan mematuhi peraturan pemerintah mengenai social distancing. Jemaat, badai COVID-19 ini rupanya memiliki sisi positif bagi kita sebagai makhluk sosial. Dalam pergumulan kita menghadapi virus corona ini, kita diajarkan bagaimana untuk mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama kita, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Dan melalui program Stay at Home, mari kita mengajarkan atau menunjukkan kepada keluarga kita mengenai kasih itu. Bagaimana kita peduli sesama kita, bukan saja melalui kata, tetapi dengan tindakan yang nyata. Jadi Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dalam renungan kita pada malam hari ini, dapat ditarik kesimpulan di dalamnya antara lain, yang pertama, keluarga adalah tempat pertama kita mengenalkan kasih itu kepada anak-anak kita dan kepada anggota-anggota keluarga kita yang lainnya. Yang kedua, kasih itu bisa dilakukan dan diterapkan oleh siapapun. Kita melakukan kasih bukan dalam hal-hal yang besar atau wah. Kasih bisa diterapkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Yang ketiga, kasih tidak mengenal waktu dan kondisi. Pada saat seperti sekarang ini, maupun pada saat seperti apapun juga, kasih bisa ditunjukkan kepada sesama manusia. Dan yang keempat, kalau kita sudah berani mengasihi, kita juga sudah harus siap untuk disakiti, terutama oleh orang yang sebenarnya mengasihi kita. Akan sulit bagi kita mengasihi jika kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Ada baiknya apa yang kita lakukan ini haruslah jangan seperti kita melakukan untuk manusia, tetapi seperti kita melakukannya kepada Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat menyongsong hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Jangan takut dan gentar hatimu. Tetaplah saling mengasihi satu sama lain, sama seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Tetap jaga kesehatan, patuhilah peraturan pemerintah guna memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan jika Tuhan Yesus sayang, kelak kita akan beribadah kembali bersama di gereja yang kita kasihi ini. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita senantiasa, sampai kepada kesudahan segala sesuatu. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Jemaat, marilah kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa.
Ya Bapa yang berkuasa atas hidup kami mengucap syukur atas berbagai berkat yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, meski pada saat ini kami beribadah berjauhan satu dengan yang lainnya, kami beribadah di rumah kami masing-masing, maupun dimanapun juga, tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu tetap hadir dan memberkati kami pribadi demi pribadi. Terima kasih atas pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Ajarlah kami untuk saling mengasihi satu sama lain, sama yang telah Engkau ajarkan melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk bersikap peduli, bukannya acuh tak acuh. Kiranya firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami dalam menampaki kehidupan kami hari lepas hari. Kami tak lupa mendoakan bagi gereja kami, Gereja GPIB Bukit Sion Surabaya, beserta dengan pergumulan pelayanannya. Kami mendoakan pendeta kami, Bapak Yance Wairisal, kiranya Engkau memberikan beliau kebijaksanaan sebagai pendeta kami. Berilah beliau kesehatan, berkati pelayanannya, dan berkati pula keluarganya. Kami mendoakan para diaken dan penatua, beserta dengan keluarganya, ke-6 pengurus pelkat, komisi dan panitia-panitia yang ada. Kami doakan pula segenap pendengar pada ibadah rumah tangga rutin malam hari ini. Kami mendoakan jemaat-Mu di kelima sektor, dan kami juga mendoakan para simpatisan yang turut serta dengan kami mendengarkan ibadah pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati tiap-tiap rumah tangga mereka, beri mereka kesehatan, dan kiranya damai sejahtera Allah senantiasa ada bersama-sama dengan jemaat kami yang terkasih. Bapa, kami juga mendoakan warga jemaat yang sakit, baik yang dalam pemulihan maupun yang sedang dirawat di rumah, maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau memulihkan keadaan mereka dan menyembuhkan mereka. Bagi jemaat kami yang terkena dampak dari penyebaran virus corona ini, mereka yang dirumahkan, mereka yang di PHK, kiranya Engkau tidak tinggal diam. Engkau akan selalu mencukupi kebutuhan mereka beserta dengan keluarga mereka. Kami tak lupa mendoakan untuk pemerintah negara kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Engkau berikan mereka kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan, terutama keputusan-keputusan yang berkaitan dengan usaha memutus rantai penularan virus corona ini. Sebagai warga negara, kiranya Engkau memberikan ketaatan kepada kami untuk mematuhi setiap program pemerintah, terutama dalam menjalani program PSBB ini ya Tuhan. Kami mendoakan juga dokter-dokter dan tenaga medis yang bekerja keras guna mengatasi masalah penyebaran virus ini. Kiranya Engkau memberkati dan menolong mereka. Warga yang positif virus corona, PDP, ODP, kiranya Engkau senantiasa menguatkan mereka dan keluarga mereka. Bapa, inilah kami jemaat-Mu. Lihatlah kami umat-Mu. Janganlah memalingkan wajah-Mu dari kami umat yang berdosa ini. Tiliklah kami ya Tuhan. Janganlah terus berjalan melewati kami. Iman kami lemah, pengharapan kami hilang. Hanya kasih-Mu saja ya Bapa yang kami perlukan. Hanya kasih-Mu saja ya Bapa yang bisa memulihkan kami. Jika Engkau berkenan, kiranya Engkau memulihkan keadaan kami, keadaan kota kami, keadaan bangsa kami, keadaan dunia di mana Engkau menempatkan kami. Ajar kami untuk mempercayai bahwa Engkau memiliki waktu dan rencana yang terbaik untuk memulihkan bumi ini. Tapi satu hal yang kami percayai adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Tuhan tidak akan membiarkan jemaatnya bergumul sendirian. Ajarlah kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Ampuni segala dosa salah kami yang menyakiti Engkau, menyakiti sesama kami, baik perkataan,
perbuatan dan pikiran kami, sengaja maupun tidak sengaja. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan, Mazmur pasal 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat, mari berdiri, kita berdoa. Ya Allah, Engkau menurunkan hujan dan menyirami bumi dengan sinar mentari. Seluruh alam semesta hidup ceria, sawah dan ladang bertumbuh subur. Semua umat-Mu memetik keuntungan karena kebaikan-Mu. Pada hari ini kami berkumpul untuk membawa korban syukur dari hasil usaha yang Kau berkati. Engkau telah membuat segala usaha kami berhasil, ya Allah. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu. Terimalah syukur hati kami berupa uang yang dipersembahkan sebagai pendukung pekerjaan-Mu yang dilakukan gereja, sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita teruskan perjalanan hidup beriman sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita renungkan bersama. Ikuti saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.